Wow, Jokowi dianggap jenius. Ditulis oleh Adin dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Joko Widodo merupakan presiden kedua yang dipilih secara langsung oleh rakyat setelah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Jokowi dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat. Kedekatannya begitu alami, tidak dibuat-buat, apalagi terkesan hanya untuk raihan suara belaka. Salah satu indikasinya Jokowi selalu belusukan walaupun bukan musim kampanye. Garis politik Jokowi disebut ajaib oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Cukup masuk akal, mulai dari pengusaha kayu hingga jadi presiden memerlukan waktu yang begitu cepat dan lancar. Jokowi menjadi wali kota Solo selama 2 periode. Bahkan untuk periode kedua, Jokowi sebagai petahana yang berpasangan dengan FX Hadi Rudiatmo sungguh fenomenal karena mampu meraup suara 90,09%. Sepak terjang Jokowi selama memimpin Solo dikenal seantero negeri. Kedekatannya dengan rakyat menjadi daya tarik tersendiri. Setelah dari Solo, Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Selama menjadi gubernur ibu kota, Jokowi selalu menjadi sorotan. Tidak pernah absen dari layar kaca dan headline berita di berbagai media. Dan ketika Pilpres 2014, Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala atau JK, mampu menjadi RI 1 dan RI 2, mengalahkan pasangan kuat Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Hingga kini di periode kedua, Jokowi jadi presiden RI dengan baik, walaupun harus mengalami terjangan pandemi virus global corona yang merajalela. Kedekatan Jokowi dengan rakyat banyak diupload ke media, berbagai video YouTube. Kedekatannya dengan rakyat membuat orang yang menonton terharu dan merasa salut, serta bangga mempunyai presiden seperti Jokowi. Tidak heran ada sebagian pihak yang melambungkan wacana Jokowi 3 periode. Ternyata gaya kepemimpinan Jokowi menarik perhatian akademisi dari luar negeri. Seorang profesor sekaligus peneliti di National University of Singapore, Kishore Mahbubani, memuji Jokowi sebagai sosok pemimpin yang jenius. Dia menyebut Jokowi sebagai pemimpin paling efektif di dunia. Pendapat ini sama dengan pendapat dari Prabowo Subianto. Lawan politik di Pilpres ini pernah mengakui bahwa pemerintahan Jokowi efektif dan Prabowo pun mengaku salut. Sorotan terhadap kejeniusan Jokowi ini ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi. Tulisan ini tayang pada 6 Oktober 2021 di Project Syndicate, sebuah media nirlaba yang fokus pada isu-isu internasional. Kishore Mahbubani menyebut Jokowi telah menjadi pemimpin yang layak mendapat pengakuan atas keberhasilannya dalam memimpin. Jokowi, tulis Mahbubani, membuat model pemerintahan yang bisa dipelajari oleh dunia. Pada saat bahkan beberapa negara demokrasi kaya memilih menipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Joko Widodo layak mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia, ujar Kishore Mahbubani dalam tulisannya itu. Jokowi dinilai mampu menjembatani kesenjangan politik di Indonesia. Dia membandingkan keberhasilan Jokowi ini dengan Joe Biden pada Pilpres Amerika Serikat 2020 yang belum bisa mengatasi perpecahan. Sebagai permulaan, Jokowi telah menjembatani kesenjangan politik Indonesia. Hampir 1 tahun setelah Joe Biden memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020, 78% dari Partai Republik masih tidak percaya dia terpilih secara sah. Biden menjabat sebagai senator Amerika Serikat selama 36 tahun, tetapi dia tidak dapat menyembuhkan perpecahan partisan Amerika. Sebaliknya, Capres dan Cawapres yang dikalahkan Jokowi dalam Pilpres 2019 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kini menjabat di kabinet, masing-masing sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata. Sang profesor juga menyoroti cara Jokowi membalikkan momentum pertumbuhan partai-partai paling Islamis di Indonesia, sebagian dengan menjadi inklusif. Dia membandingkannya dengan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, yang memperdalam perpecahan di Brasil. Belusukan langsung bertemu dengan rakyat bukanlah hal yang berat bagi Jokowi. Justru bercengkrama dengan rakyat seolah mengisi kembali energi sehingga bisa terus bersemangat dalam memimpin negeri yang luas ini. Jokowi tidak banyak beretorika atau hanya memainkan kata belaka. Jokowi lebih banyak bekerja. Hal itu terbukti dengan hasil kerjanya. Pembangunan di segala bidang seperti jalan tol, bandara, fasilitas olahraga di Papua, pabrik baja, dan lain-lain. Pembangunan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sekarang dan di masa mendatang. Jalan tol sebagai sarana paling vital sudah banyak membentang di berbagai provinsi. Masyarakat akan sangat senang menikmati fasilitas ini. Semoga saja Presiden Jokowi tetap sehat selalu. Fadlizon ngoceh usulkan Densus 88 dibubarkan, tapi alasannya kok nggak bermutu ya? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Fadlizon rupanya masih belum sembuh dari omongan nyinyir dan cuitan tidak bergunanya yang tampaknya hanya bisa dilakukan oleh politisi asal Partai Gerindra itu. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Tiba-tiba Fadlizon menulis begitu di akun Twitter @fadlizon yang bisa kita lihat sejak Rabu 6 Oktober 2021. Cuitan itu diunggah menyambut pernyataan Direktur Pencegahan Detasmen Khusus atau Densus Anti Teror 88 Polri, Kombes M. Rosidi mengenai kelompok Taliban yang disebut telah menjadi inspirasi kelompok teroris di Indonesia. Fadlizon juga menyatakan bahwa narasi yang diucapkan Direktur Pencegahan Densus 88 itu berbau Islamofobia. Maka dari itu, kesimpulan, maaf, begonya adalah saran agar Satuan Pemberantasan Anti Terorisme di Indonesia tersebut dibubarkan jika narasi yang dibuat berbau Islamofobia. Narasi semacam ini tidak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamofobia, kata politisi bertubuh tamu ini. Agak gimana juga ya? Kalau kita mau komentari politisi yang satu ini, uang membedakan hasil operasi plastik dan orang yang bonyok karena dipukuli saja tidak bisa dalam kasus Ratna Sarumpait. Terus, dia juga belum lama ini terlalu mudah menyebut adanya tindakan PKI karena menyangka ada pemuka agama yang mengalami penembakan. Nggak taunya, orang yang dibelanya ternyata diduga kuat berbuat cabul. Perbuatan yang rasanya tidak pantas dibela, tapi sekali lagi Fadlizon dengan naif menuding seenak jidatnya. Terus belakangan ternyata salah pula. Kalau ibarat kata orang Jepang di film-film ninja nih, daripada menanggung malu, lebih baik melakukan harakiri saja. Tapi manusia yang satu ini rasanya urat malunya sudah putus deh. Menulis Fadlizon ini, saya kok jadi ingat banyolan yang diucapkan oleh Kiki Saputri langsung di hadapan Fadlizon ketika didaulat melakukan stand-up comedy. Kiki yang juga pernah bikin Roy Suryo mati kutu, tapi anehnya malah tertawa senang, itu saya ingat persis. Menyebut Fadlizon terlihat lebih aktif di Twitter daripada kerjanya sebagai anggota DPR. Bapak itu sebenarnya anggota dewan atau admin Lambe Tura sih? Tanya Kiki di depan hidung Fadlizon yang malah nyengir kuda. Respons banyolan yang berisi sindiran itu. Kiki juga bikin gambaran soal Fadlizon ini yang diumpamakan seperti ketua RT yang sibuk melerai warganya yang sedang berantem, bahkan menguatkan dengan kata-kata yang terdengar agamis, tetapi di rumah istrinya sedang ngamuk gak karuan sampai banting piring. Sindiran brilian buat menggambarkan Fadlizon yang kerap mengurus urusan di luar kapasitas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan yang digaji oleh negara tapi kerjanya sendiri sepertinya terbengkalai. Anehnya, kok bisa orang model begini terpilih lagi sebagai anggota DPR? Entah jurus atau ilmu apa yang dipakai Fadlizon sampai bisa terpilih lagi. Dengan dugaan kinerja yang begitulah. Gak enak kalau dijelaskan lebih lanjut karena kita mungkin sudah sama-sama tahu. Fadlizon kok diam aja sih? Saya yakin pertanyaan itu langsung muncul buat sebagian pembaca karena notabene Prabowo Subianto selain masih menjadi atasan Fadlizon di Partai Gerindra juga seorang Menteri Pertahanan atau Menhan. Masih belum diganti dari posisi Menhan kan? Sosok yang kalah 2 kali secara beruntun di Pilpres 2014 dan 2019 itu kok relatif sepi berita tentang orang ini. Juga terobosan yang dia perbuat sebagai Menhan Republik Indonesia, jangan-jangan sudah lupa dia akan tugasnya sebagai sosok yang penting dalam urusan pertahanan dan keamanan negeri ini. Semoga saja dugaan saya keliru, karena usulan sebagai anggota dewan untuk membubarkan Densus 88 dengan alasan Islamofobia terlalu mengada-ngada dan pastinya tidak paham akan fakta di lapangan. Entah gimana cara menyadarkan seorang Fadlizon ini. Masa kita harus harapkan dia atau orang dekatnya bersenggolan langsung dengan kelompok terorisme? Kan gak bisa begitu juga toh. Mengharapkan Prabowo bertindak tegas juga percuma, karena selama ini baik secara pribadi maupun dari partai, kebanggalan Fadlizon terkesan dibiarkan saja kok. Meski saya yakin kalau hal itu sampai terjadi, misalnya loh ya, nanti omongan orang ini mesti beda lagi. Mungkin akan menyalahkan Densus 88 yang dianggapnya gagal mengendus dan menangkal aksi terorisme. Jika bisa pula menyalahkan Presiden Jokowi, kayak gak tahu saja cara berpolitik model bunglon yang keselion lidah seperti Fadlizon ini. Jadi ada usulan apa biar orang ini bisa kapok gitu loh, terus tobat dan belajar menjadi sosok anggota dewan yang lebih berguna bagi negeri ini? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.